Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Halo, ketemu lagi sama saya Nizar dan kali ini nggak bareng sama Sinda ya. Dan yang pasti Sobat OJK, walaupun saya kali ini sendiri, saya tetap masih bakal ngajakin kamu buat berdiskusi tentang produk-produk yang ada di sektor jasa keuangan. Nah, kali ini saya bakal ngajakin kamu buat tahu lebih lanjut tentang suatu instrumen investasi yang baru diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2021 kemarin. Dan ini pastinya sangat bermanfaat untuk kamu khususnya yang mungkin baru punya usaha ya dan sedang butuh pendanaan atau maybe untuk kamu investor yang mau berinvestasi tapi investasinya ini anti mainstream. Kita langsung kenalan aja, kali ini kita bakal ngebahasin tentang securities crowdfunding. Pasti kamu udah nggak asing ya dengan istilah tersebut. Nah, kali ini saya bakal berdiskusi dengan narasumbernya yang sudah kita undang secara langsung melalui virtual, tapi tetap ya Sobat OJK, yaitu dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Kita coba sapa. Halo Mas Erik. Halo, selamat siang Mas Isa. Selamat Thank siang you. Mas Erik. Nah Sobat OJK, jadi kali ini saya sudah terhubung dengan Mas Erik Wicaksono yang merupakan seorang komite partnership dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Mas Erik, terima kasih sudah bersedia untuk hadir di siang hari ini ya Mas. Oh iya, sama-sama juga. Karena ini sebuah kesempatan yang luar biasa diundang oleh OJK untuk berbagi dan juga mengenalkan lebih lanjut tentang securities crowdfunding terlebih khususnya. Oke, nah tadi kan Mas Erik bilang tuh mau memperkenalkan tentang securities crowdfunding. Coba deh Mas ceritain ke kita, apa sih sebenarnya securities crowdfunding ini Mas Erik? Oke, seperti yang udah dijelaskan di awal tadi secara singkatnya, securities crowdfunding ini kan instrumen investasi yang sangat baru ya Mas ya. Di tahun 2021, aturannya dari OJK aja baru muncul dari tahun 2020 kemarin. Jadi secara singkatnya, crowdfunding ini merupakan skema pendanaan alternatif yang ditawarkan kepada UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang melalui batasan yang selama ini menghambat mereka. Jadi cara kerjanya ini lebih mengadopsi dari apa yang sudah lazim dipergunakan di pasar modal. Jadi pasar modal kan kita udah tahu nih ada kayak skema IPO. Nah, skema IPO ini coba diadopsi dengan sedikit penyesuaian. Jadi nanti ada skema yang based on equity atau ada juga yang based on surat utang. Jadi secara prinsipnya dalam crowdfunding ini ada 3 entity nih. Yang pertama penyelenggara. Penyelenggara ini hadir untuk mempertemukan antara pebisnis tadi atau penerbit yang memiliki ide inovatif ataupun potensi yang berkembang dengan kita pertemukan nih dengan masyarakat, yang mana masyarakat ini bisa menjadi pemodal yang membutuhkan instrumen investasi alternatif lainnya. Jadi spiritnya yang diusung ini Indonesia banget, spirit gotong royong kayak gitu. Ya. Oke. Jadi seperti yang sudah kamu dengar tadi Sobat OJK, dan tadi disebutkan oleh Mas Erik nih, Sobat OJK, di sini ada penyelenggara dan juga ada pemodal. Di mana penyelenggara ini adalah mereka yang memang memiliki suatu platform untuk instrumen investasi ini ya Mas? Iya, jadi penyelenggara adalah platformnya, penerbit adalah pebisnisnya, pemodal adalah masyarakat yang ingin berinvestasi tadi. Nah, jadi 3 instrumen tadi, 3 unsur tadilah yang ada di dalam securities crowdfunding ini. Oke, secara problem utama yang ingin dihadapi, yang ingin diselesaikan dengan adanya crowdfunding ini, yang pertama kan sebagaimana kita tahu nih, masalah paling besar yang dihadapi oleh para UKM yang ada di Indonesia ini, selain harus mempertahankan agar usahanya tetap sustain, adalah bagaimana menaikkan level mereka nih, dari tahapan mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan juga seterusnya. Namun problemnya sebagaimana yang Sobat OJK ketahui, untuk mencapai hal tersebut kan tentu membutuhkan dukungan yang secara holistik, terutama di bagian permodalan. Nah, permodalan saat ini yang sebagaimana kita tahu kan aksesnya masih terbatas di bagian peminjaman atau mungkin kemitraan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, crowdfunding ini mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tadi, karena banyak nih kayak curhatan dari para UKM, terkadang mereka dari potensi oke, dari penjualan juga oke, namun mereka terhalang oleh tadi hambatan administratif atau mungkin mereka tidak memiliki jaminan untuk bisa mengakses pinjaman dari layanan keuangan yang ada kayak gitu. Oke, siap. Nah, jadi memang kalau bisa kita lihat mulia banget ya adanya securities crowdfunding ini adalah untuk naikin level usaha masyarakat yang memang selama ini terbatas dengan hal-hal yang mungkin itu sepele ya Mas ya, tapi
ternyata menjadi suatu permasalahan yang sangat sering muncul, seperti permasalahan administrasi tadi yang dibilang sama Mas Erik. Nah, Mas Erik, untuk perkembangan SCF sendiri nih di Indonesia, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa SCF ini masih baru, tahun 2021 baru diluncurkan oleh OJK, yang dimana ini menggantikan sebenarnya sebelumnya itu udah ada equity crowdfunding gitu kan ya Mas. Nah, apakah sampai dengan saat ini itu banyak yang menggunakan dan berapa platform penyelenggara SCF yang sudah terdaftar serta berizin di OJK? Dan apakah ada yang syariah juga nih Mas SCF-nya? Oke, perkembangan yang ada bisa dibilang sangat signifikan sih Mas Nizar. Wow, Karena kalau boleh saya ingat lagi, waktu equity crowdfunding itu hanya ada tiga penyelenggara berizin. Kemudian setelah awalnya ya? asosiasi iya, waktu itu hanya ada 3 penyelenggara yang berizin. Kemudian saat ini sudah ada 10 penyelenggara berizin dan di asosiasi sendiri yang dalam tahapan proses untuk mencapai izin dari OJK ada sekitar hampir 50 lah. Jadi ini animonya luar biasa sekali dari teman-teman penyelenggara yang lain kayak gitu. Oke. Dan untuk syariah sendiri ada nggak Mas di SCF ini? Oh, syariah ada juga. Jadi ada klaster nyatat sendiri dari OJK menyediakan ada satu wadah untuk mereka yang ingin menjadi penyelenggara yang khusus untuk mereka yang syariah, ada peraturannya sendiri juga. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih untuk kamu Sobat OJK yang mau coba berinvestasi di SCF Syariah ya, yang masih menjalankan nilai-nilai syariat agama seperti itu. Nah, sampai dengan sejauh ini nih Mas Erik, tadi kan kita udah tahu perkembangannya cukup signifikan ya. Bahkan di asosiasinya sendiri, ini yang sudah terdaftar di asosiasi ada 50 penyelenggara. Dan yang nantinya soon ini akan lebih banyak lagi yang terdaftar di OJK dari 50 penyelenggara tadi yang sekarang masih 10 ya, dan itu meningkat dari 3 di tahun lalu. Nah, untuk sekarang berapa sih Mas jumlah pendanaan dari SCF yang udah disalurkan dan juga jumlah perusahaan yang menerima pendanaan dari SCF sendiri tadi, dan berapa jumlah investor yang terlibat dalam pendanaan melalui SCF ini Mas? Oke, ini saya sambil buka contekan nggak apa ya Mas ya? Silahkan, nggak ada yang tahu juga sih kenapa pada malah dibocorin ya, lu ngeliat contekan gitu kan Mas Erik? Nggak apa-apa. Oke, jadi tadi kan itu apa tentang total kumulatif investasi ya. Jadi ini saya juga melihat datanya lumayan berkembang banget nih. Di awal tahun 2018 kemarin, dana yang tersalurkan kan 420 miliar. Dan hingga tahun 2021 terakhir, kumulatif investasi yang ditawarkan sudah mencapai 614 miliar, yang mana kenaikannya sebesar 46% ini. 46%. Kemudian, iya, jadi kenaikannya kalau dipecah lagi, jadi dari total kumulatif saham yang dihimpun ada 500 miliar, kemudian saham syariah sudah ada di angka 8 miliar, kemudian di bagian surat hutang ada di angka 1M. Yang lumayan besarnya di sukuk nih Mas, sukuk ada 50M. Jadi kalau di breakdown tadi seperti itu angkanya. Berarti sudah sampai miliaran rupiah nih dana yang dihimpun untuk setengah triliun ada nih. Setengah triliun ya. Baik, lalu untuk layanan SCF ini bekerja dalam membantu pengumpulan dana untuk pengembangan usaha perusahaannya itu gimana sih Mas? Oke, jadi seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, secara simpelnya itu mirip banget dengan IPO. Jadi untuk di awal nanti si penerbit atau calon penerbit tadi menghubungi penyelenggara. Nah, dari penyelenggara ini memiliki kebijakannya masing-masing nih untuk melakukan proses kurasinya seperti apa. Nah, secara ringkasnya gini, alurnya jadi mereka akan melakukan pendaftaran. Dalam proses pendaftaran tersebut, mereka akan melengkapi kelengkapan data yang disyaratkan oleh masing-masing penyelenggara nih. Nah, dari situ mereka juga menuliskan kebutuhan pendanaannya di angka berapa. Let's say Mas Nizar atau Sobat OJK memiliki usaha di bidang food and beverage nih, kemudian membutuhkan pendanaan di angka 2 miliar. Kemudian setelah divaluasi oleh tim dari penyelenggara, tim analisnya, ternyata dari kelayakan bisnis, valuasinya di angka 6 miliar nih, kayak gitu. Nah, dari 6 miliar disesuaikan dari kebutuhan dana 2M tadi. Nah, sebagai imbal baliknya, 2M tadi itu akan dikonversikan dalam nilai saham yang akan diberikan kepada masyarakat. Misalkan 2M dari 6M tadi anggaplah 30%. Jadi 30% itu yang akan dibagikan kepada masyarakat nantinya. Nah, setelah mereka lolos dari tahap proses kurasi dan juga valuasi tadi, maka akan ditayangkan ke dalam platform masing-masing penyelenggara. Nah, masa penawaran umum ini akan berlangsung selama 45 hari.
Nah, selama 45 hari ini, masyarakat bisa dibebaskan untuk memilih nih, bisnis mana yang sekiranya ingin mereka jadikan sebagai instrumen investasi mereka, ataupun yang ingin mereka dukung supaya bisa naik kelas. Gitu. Oke, Nah, baik. opsi lainnya juga ada dalam bentuk itu Mas, surat utang tadi. Kalau surat utang yang dijadikan sebagai underlying-nya adalah PO, invoicing, atau mungkin supply chain kayak gitu. Jadi misalkan Mas ada tagihan PO nih, anggaplah 1M, nanti itu bisa dijadikan sebagai underlying untuk dikonversi sebagai surat utang di dalam crowdfunding ini kayak gitu. Oke. Baik, jadi memang kalau memang suatu usaha ini ingin mendapatkan dana bantuan di SCF ini, itu tadi tinggal menentukan saja berapa yang nantinya akan dibutuhkan gitu kan ya Mas, dan nanti berapa yang akan diloloskan dari penyelenggara platform sendiri. Nah Mas, itu kan tadi terkait dengan besarannya nih. Tadi kan Mas nge-stage sekitar misal butuhnya 6 miliar, tapi ternyata yang di ACC ada 2 miliar. Nah sebenarnya berapa sih Mas batasan yang ini bisa diajukan oleh suatu perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan melalui SCF ini? Dan ada syarat-syarat detailnya nggak sih Mas? Untuk misalkan ya Sobat OJK yang sekarang lagi nonton Edufin nih, gitu kan, ada Mas Erik Wicaksono nih dari Aludi. Nah mau tahu dong syarat-syaratnya gimana buat kita-kita kalau emang misalkan ingin mendapatkan pendanaan dari SCF? Oke, kalau syarat kan tadi ada 2 ya pertanyaannya Mas ya, syarat dan juga batasan. Kalau batasan minimal sebenarnya kembali lagi ke masing-masing penyelenggara. Kalau batasan maksimal itu sudah diatur dalam POJK 57 yang mana batas maksimal yang bisa dihimpun dalam crowdfunding ini di angka 10 miliar. Nah, sedangkan untuk batas minimalnya kembali ke kebijakan masing-masing penyelenggara. Ada yang minimal 500 juta atau mungkin 100 kayak gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing penyelenggara nih. Begitu juga dengan syarat. Nah, syarat ini ada syarat yang memang sudah tertuang di dalam POJK 57 tadi, yang memang itu harus wajib nggak bisa ditawar lagi oleh para calon pebisnis atau sobat OJK yang ingin mendaftarkan bisnisnya ke crowdfunding. Sebut saja ada beberapa syarat yang wajib seperti entitas bisnisnya itu harus berbadan hukum, bisa PT ataupun CV. Kemudian bukan bagian dari konglomerasi nih, kemudian memiliki laporan keuangan dalam 6 bulan terakhir yang sesuai dengan saktab dan juga memiliki rencana bisnis yang tertuang di dalam prospektus. Nah, di luar dari yang tertuang dalam POJK, itu kembali lagi ke penyelenggara. Jadi ada syarat yang bisa dibilang syarat tentatif gitulah. Misalkan minimal tahun berdiri berapa tahun, kemudian jumlah cabang sudah berapa banyak, hingga ke minimal omset tahunannya. Dan itu kalau sudah itu harus balik lagi ke masing-masing penyelenggara sih kalau yang syarat yang detail tentang keuangan tadi. Oke. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus kamu miliki terlebih dahulu Sobat OJK. Kalau misalnya pengen lebih tahu lebih lanjut ada di POJK 57 ya, dan itu bisa kamu akses langsung di websitenya OJK. Secara singkatnya tadi yang pertama entitasnya ini harus berbadan hukum. Itu minimal bisa CV ya Mas. CV itu udah langsung bisa mendapatkan pendanaan di SCF, benar? CV tadi bisa dipergunakan untuk yang surat hutang, sedangkan untuk yang saham tetap harus melalui PT. Oke, baik. Dan itu ada perbedaannya sedikit Sobat OJK. Dan jangan lupa kamu harus memiliki laporan keuangan minimal 6 bulan serta rencana bisnis yang dituangkan dalam prospektus. Nah, Mas, apakah masyarakat umum ini dapat menjadi investor atau pemberi dana dalam SCF ini, Mas? Dan gimana caranya bagi kita-kita nih? Misalkan tadi kan banyak Sobat OJK yang karena SCF ini sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan satu dan juga ingin menjadikan SCF ini sebagai instrumen investasi. Nah, kalau tadi kan caranya gimana masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan untuk bisa terhubung dengan SCF. Kalau sekarang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di SCF ini sendiri gimana caranya tuh, Mas? Oh, bisa banget, Mas. Justru karena tadi di awal kan crowdfunding ini muncul sebagai salah satu instrumen alternatif kepada masyarakat yang ingin mencari instrumen investasi lain gitu kan. Jadi caranya sederhana sih, dengan mendaftar ke platform yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, di situ kan ada kayak cara registernya nih, mulai dari mengisi profile hingga dengan kelengkapan data KYC seperti KTP dan juga NPWP hingga pencocokan dengan data pendapatan tahunan. Jadi nanti setelah data dilengkapin, kemudian diverifikasi oleh platform atau penyelenggara, maka tinggal pilih saja nih mana bisnis favorit yang ingin didukung atau ingin dibeli efek sahamnya kayak gitu. Nah, sedikit bocoran nih data
user yang sudah mendownload di industri ini hingga tahun 2021 kemarin sudah ada 578.000 dan yang Wow. sudah berinvestasi di angka ya masih 120 ribuan nih. Jadi kenaikannya ada di angka 25% dari awal 2018 kemarin. Dari awal 2018 waktu masih dalam bentuk equity crowdfunding ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, Mas, untuk timbal baliknya sendiri yang didapatkan oleh para investor tadi yang berinvestasi di SCF yang saat ini sudah terdaftar di platform ini 578.000 tapi sudah berinvestasi kurang lebih 100 ribuan lebih gitu kan. Nah, apa yang didapatkan Ya. oleh teman-teman kita nih Sobat OJK yang di luar sana yang sudah berinvestasi di SCF? Timbal baliknya itu apa Mas? Oke, imbal baliknya tadi sesuai dengan jenis layanan atau produk yang dipilih. Misalkan Sobat OJK memilih produk layanan berupa efek saham. Jadi imbal baliknya selain kepemilikan saham, kita bisa ngakuin nih, misalkan aku beli saham warkop atau mungkin kafe kopi ini nih, itu yang pertama kita memiliki efek saham dari usaha yang kita beli. Nah, imbal balik setelah kita memiliki saham dari usaha yang kita dukung tadi, kita bisa mendapatkan dividen setiap tahunnya dan juga kita bisa mengikuti RPS. Jadi UMKM ini benar-benar dibantu untuk scale up dan juga melakukan tingkatan naik kelasnya. Jadi mereka juga harus siap melakukan RPS, bagi hasil berupa dividen, kayak gitu. Nah, untuk surat utang, mirip seperti pinjaman, jadi mereka nanti akan mendapatkan kupon. Kupon ini bisa dibilang mirip kayak bunga, imbal balik dari nilai yang mereka investasikan ke dalam proyek yang mereka pilih, gitu. Iya. Nah, Jadi tapi tinggal ingat. disesuaikan aja nih. Oke, terima kasih Mas Erik. Tapi ingat ya Sobat OJK, kalau emang misalkan kamu mau berinvestasi SCF, SCF-nya itu harus yang terdaftar dan juga diawasi oleh OJK ya Mas Erik ya. Jangan sampai Betul nanti banget. malah mau berinvestasi SCF yang abal-abal gitu, yang menawarkan imbal balik yang tinggi gitu, persennya juga nggak, wah, padahal yang investasi cuma 1 juta, nanti returnnya 100 juta gitu kan. Itu udah Kalau ada otomatis saya juga langsung. mau Mas tuh. Itu mah tinggal tiduran aja ya, kagak usah kerja gitu kan. Nah, untuk potensi risiko jika berinvestasi di SCF ini apa Mas Erik? Apakah sama seperti instrumen-instrumen investasi lainnya seperti reksadana atau bahkan saham itu sendiri Mas? Oke, ya investasi dimanapun merupakan aktivitas dengan risiko juga Mas ya. Betul. Tapi namun risiko tersebut bisa kita minimalisir dengan memahami instrumen tersebut. Nah, sama seperti yang udah Mas Nisa jelasin nih. Jadi instrumen SCF ini mirip seperti di reksadana, saham ataupun surat utang lainnya. Nah, di sini di SCF kami menyediakan prospektus yang berisikan ikhtisar dari bisnis secara keseluruhan, mulai dari ringkasan performa bisnis, kemudian profil dari owner, hingga dengan kondisi keuangan dan juga rencana pengembangan bisnis. Nah, dari prospektus tersebut kita kan bisa mempelajari risiko-risiko apa saja sih yang kita bisa peroleh kalau kita membeli saham yang ada di bisnis ini, sehingga kita bisa tahu nih cara untuk memitigasinya seperti apa. Jadi potensi risiko tetap ada sih kalau di crowdfunding seperti instrumen investasi yang lainnya. Ya, berarti tergantung dengan prospektusnya sendiri ya. Jadi kita harus melakukan asesmen sendiri gitu Mas. Asesmennya kita tinggal baca aja. Jadi asesmen sudah dilakukan oleh tim penyelenggara. Di situ kita sudah membuatkan dalam satu bentuk prospektus yang tinggal baca aja. Jadi udah ada ringkasannya. Oke, baik. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngelihat nih Mas, yang disebut dengan SCF ini adalah di saat dimana kita ingin berinvestasi dengan membantu UKM gitu kan. Bedanya SCF dengan fintech peer-to-peer lending apa tuh Mas? Karena kan sama-sama dengan konsep kita melakukan urun dana untuk membantu para pengusaha yang memang membutuhkan bantuan dana dari masyarakat. Anggapannya kan konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, seperti itu kan Mas ya? Iya. Oke, jadi secara garis besar untuk perbedaannya berada di efek yang ditawarkan. Kalau di P2P itu mereka hanya menawarkan berupa pinjaman aja nih. Jadi misalkan usaha membutuhkan pinjaman, mereka bisa memberikan pinjaman. Sedangkan kalau di crowdfunding, ini kita bisa menawarkan produk berupa layanan saham, yang mana saham ini sifatnya mengikat hingga akhir hayat, sampai kalau kita punya saham dari perusahaan ini tidak di buyback, ya kita tetap sebagai pemilik sah dari perusahaan tersebut. Nah, selama kita masih memegang saham tadi, kita masih dapat hak berupa pembagian dividen. Nah, itu yang membedakan banget nih antara crowdfunding dengan P2P lending kayak gitu. Oke. Sampai nanti saham kita dijual ya.
baru kita udah nggak punya hak Betul. lagi tuh sama perusahaan tersebut gitu kan. Sebenarnya menarik loh Sobat OJK kalau misalkan kamu benar-benar mengerti dan juga memahami bagaimana cara berinvestasi di SCF ini, ataupun untuk kamu-kamu yang memiliki usaha ini, anggapannya usaha kamu belum besar gitu kan seperti ya para unicorn gitu. Nah, tapi kamu sudah bisa mendapatkan bantuan dana dari masyarakat sendiri gitu. Dan Mas, ada nggak sih tips khusus bagi investor, khususnya Sobat OJK yang maybe masih milenial gitu kan, kayak kita-kita inilah. Ngaku-ngaku ya. Ini untuk ingin berinvestasi gitu melalui platform SCF ini, Mas Erik. Oke, tipsnya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, tetap baca prospektus untuk memahami risiko dari investasi ini. Yang pertama, jadi setelah kita memahami risiko, kita bisa mengidentifikasi dari masing-masing risikonya, tentu kita udah tahu nih bagaimana cara untuk memitigasinya. Kemudian yang kedua, jangan lupa baca laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukkan apa yang sudah mereka lalui dan kemungkinan apa yang bisa kita peroleh dari bisnis ini. Jadi setelah bisnis ini mendapatkan pendanaan, pasti akan kelihatan nih. Jadi misalkan awalnya 100, setelah dapat pendanaan, tiba-tiba di situ tulis 300 kan pasti nggak make sense tuh, karena kita pasti bakal bisa membacanya. Yang ketiga tadi, seperti yang udah dijelasin sama Mas Nizar, jangan gampang tergiur dengan angka yang tidak masuk akal. Misalkan 1 juta jadi 100 juta, saya juga mau kalau ada yang kayak gitu sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini pertanyaannya sebenarnya simple sih, Mas. Dari 10 platform tadi, ini kan pasti masing-masing memiliki ini ya, apa semacam kayak masyarakat yang membutuhkan bantuan yang memang ada di setiap platformnya. Untuk imbal baliknya, apakah imbal hasilnya ini apakah berbeda antara satu platform dengan platform yang lainnya, Mas? Atau sebenarnya dipatok rata sama semuanya gitu? Oh, berbeda semua. Jadi Berbeda semua. setiap platform memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengatur angkanya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita, Mas. Ada nggak sih saluran yang disediakan oleh Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia ketika kita sebagai instrumen atau bahkan masyarakat yang membutuhkan modal, ini ya semacam kayak ada sengketa atau perselisihan gitu antara investor dengan penyedia platformnya, Mas? Oke, ada banget Mas. Jadi salah Oke. satu di salah satu bidang atau badan di Aludi sendiri ada yang bernama tentang pengaduan konsumen di situ. Jadi di website kami, di website aludi.id, apabila dibuka di situ kami menyediakan satu kolom pengaduan apabila ditemukan kendala ataupun perselisihan. Misalkan kita udah invest nih, udah beli saham di salah satu platform, tapi ternyata platformnya tiba-tiba ada kayak tidak susah untuk berkomunikasi. Nah, melalui Aludi kita bisa membantu untuk menjembatani nih antara kepentingan kita sebagai investor dengan apa yang masalah terjadi di dalam platform tersebut. Jadi kita bisa membantu untuk mencari titik temunya kayak gitu melalui layanan pengaduan yang ada di website kami. Ya. Dan itu dapat melalui mana, Mas? Bisa lewat website, bisa lewat laptop, HP, kita bisa banget tuh. Aludi.id tadi websitenya. Aludi.id ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Mas Erik. Itu dia tadi Sobat OJK hasil bincang-bincang kita bareng sama Mas Erik Wicaksono selaku Komite Partnership Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Jangan lupa kalau yang misalkan kamu mau berinvestasi yang anti mainstream gitu kan, dan coba aku mau investasi di instrumen baru kayak SCF, boleh aja langsung. Tadi katanya Mas Erik, yang pertama kamu jangan lupa download dulu platformnya ya, Mas. Tapi harusnya sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Ketika sudah mendapatkan platformnya, tinggal isi dan data diri kamu, dan nanti tinggal pilih deh mana UKM yang akan kamu tentukan untuk berinvestasi di sana, ataupun yang dimana nanti kamu akan mendapatkan imbal hasil kamu sendiri. Oke? Kalau begitu terima kasih buat Mas Erik atas waktunya sudah sharing-sharing sama kita di sini. Terima kasih banyak Mas Erik, sehat selalu dan sukses terus untuk rekan-rekan Aludi. Selamat siang Mas Erik. Thank you juga Mas Nizar, sehat selalu, selamat siang. Baik, Sobat OJK, itu dia tadi Mas Erik Wicaksono selaku Komite Partnership Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau Aludi. Ya, kita tadi sudah berbicara mengenai sebenarnya apa sih SCF ini. Jadi SCF ini memang adalah suatu instrumen investasi yang baru dibentuk atau diluncurkan oleh OJK di tahun 2021 kemarin dengan niat yang sangat mulia sekali, yaitu adalah untuk menaikkan level usaha kamu-kamu, masyarakat, Sobat OJK yang punya usaha di luaran sana ya.
dengan yang mungkin selama ini ada terkendala dengan industri jasa keuangan yang formal. Di sini kamu sudah bisa mendapatkannya tanpa ribet lagi untuk mendapatkan pendanaan dari SCF penyelenggara platformnya sendiri. Dan jangan lupa untuk kamu yang mau berinvestasi di SCF ataupun mendapatkan dana dari platform SCF, ini harus cek dulu ya legalitasnya dan harus terdaftar di OJK. Tadi katanya Mas Erik sudah terdapat 10 platform SCF yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di saat kamu ingin berinvestasi juga, jangan lupa kamu harus baca prospektusnya untuk memitigasi risikonya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk membaca laporan keuangannya untuk mengetahui sebenarnya imbal hasil apa nih yang bakal saya dapatkan gitu kan. Dan yang ketiga harus selalu cek legalitasnya, oke? Nggak kerasa sudah kurang lebih 30 menit waktu kebersamaan kita Sobat OJK. Kita akan ketemu lagi di Edufin episode lainnya. Dan saya tetap masih bakal selalu ngingetin kamu untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut tentang berbagai informasi di produk sektor jasa keuangan. Itu bisa langsung cek di media sosial kita di bawah ini. Dan kalau misalkan kamu mau mengetahui lebih lanjut tentang postingan ataupun video-video edukasi lainnya dari Edufin dan juga postingan konten lainnya di YouTube Jasa Keuangan, langsung aja subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Saya Muhammad Nizar Fahmi bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.